berdasarkan keterangan dari informasi warga bahwa di sekitar di tengah area persawahan katanya ada batu ukuran besar yang menurut masyarakat itu katanya batu lanang wedok. Nah, pikiran saya mungkin Linggayo nih. Terus informasi di tengah sawah dan lurus katanya perjalanan itu nanti dan itu nanti katanya dekat dengan area sungai di timurnya. Informasi seperti itu. Coba kita langsung cek ke lapangan informasi dari masyarakat. Dalam pencarian tikus ini kita agak berjuang agak keras, karena jalannya licin, tanahnya juga lembek, banyak air. Di kanan kiri pohon tumbuhan padi agak lumayan gatal di kulit. Nah, ini baru ketemu betul, barusan kita temukan sekarang. Nah, ini ada lingga besar. Nah, ini ada lingga besar. Betul ya, ini nih. Wah, lingga ini dengan badan saya besar lingganya. Nah, lingga dengan saya, coba kita samakan. Nah, ini aja masih besar lingganya. Coba kita bersihkan dulu, kita biar kita ngerti seberapa besar ukurannya. Kemarin yang memberi informasi siapa? Warga setempat menyampaikan kalau di Nganjuk TV ternyata katanya di wilayah Ronggot Prambon itu ada batu yang katanya laki-laki perempuan. Nah, pikiran saya perkiraan mungkin ya Linggayo lah, ternyata di sini bener ada Linggayo ukuran besar. Nah, ini cukup besar, ini cukup besar. Kedalamannya berapa ini? Masih masuk terus. Segini masih ada. Kalau tambah segini itu bisa 1 meter lebih. Nah, ini yang kita coba kita ukur ukurannya. Diameternya berapa diameternya? Diameternya ada 40 cm diameternya ya, ada 40 cm. Yang baru kelihatan ini 50 sebelah barat 50 40 cm. Tapi kalau yang di sini kok ada 50. Kalau kita tambah tadi yang ini aja berapa, hampir 110-an panjang nih, 110. Kita coba lebarnya lebarnya yoninya 1,10 meter ya, 1,10 meter 1,10 nih. Ini lebar lebar dengan lebar semua persegi ini sama. Dan jirat depannya berapa, ukuran jirat depannya 40 cm ini depannya, 40 cm. Terus di jiratnya sini ini berapa ya, sini 40 cm juga, 40 cm. Cuman ini kedalamannya biasanya itu hampir sama dengan ukuran tingginya ini, biasanya hampir sama. Terus lebar, coba kita lebar lubang besar, lebarnya lebar lubang ini sampai sini, ini sampai sini. Lebarnya itu ada 40 cm. 40 cm yang ini 50, berarti nggak sama.
50 kali 40. Kelihatannya ini kok aku curiga dengan posisi sekarang ini. Informasinya katanya dulu mau dicuri orang tapi nggak kuat ngangkat, dan terlalu besar ukurannya dan terbuat dari batu andesit. Mungkin dulu ngangkatnya juga kesulitan juga dulu. Delapan persegi, jadi sesuai dengan apa karakter lingga. Ini jelas puncaknya atas, ini bawahnya. Cuman ini nggak ada angka tahunnya juga nggak ada karena terpendam. Iya, biasanya apakah terpotong juga nggak tahu. Biasanya terpotong yang di atas ini yang ada angka tahun atau mungkin prasastinya juga ada. Ini menghadap kemana? Hadapnya ke barat ini. Ini hadapnya ke barat. Dan nggak ada reliefnya sama sekali. Pas mungkin ini pecahnya mungkin kebentur atau memang dirusak juga nggak tahu. Nah, kalau ada Linggayoni ini dulu berarti di sini berupa apa? Perkampungan atau Linggayoni itu biasanya pertanian? Tempat peribadatan, di khusus persandian atau tempat peribadatan. Juga biasanya ada di tengah era persawahan. Era persawahan itu biasanya kalau zaman sekarang Mbok Sri. Nah, disinilah fungsi Linggayoni itu kesuburan. Jadi masyarakat itu menghargai dari akulturasinya Hindu sampai ke era budaya Jawa itu seperti itu. Kalau orang budaya Jawa itu ini namanya Mbok Sri sebenarnya. Jadi, untuk di Nganjuk ini paling besar. Nah, kalau di Nganjuk memang ini paling terbesar di Nganjuk. Jadi belum ada yang menyamai ukuran sebesar ini. Hanya panjangnya ada 1,10 meter. Jelas itu sama kotaknya, jiratnya depannya aja 40 dan ini dalamnya aja 1 meter lebih. Dalaman ini sampai bawah itu 1 meter. Ini baru terpotong, itu belum sampai atas ini. Ini hanya terpotong pecah ini. Yang disebut lingga itu yang mana, yang yoni yang Nah, yang atas ini namanya lingga. Lingga itu sama aja palus ini. Kalau orang itu ini lingga ya? Ya lingga. Jadi seperti kelamin laki-laki lah. Yang bawah ini yoni. Ini ada lubang ini. Bahasanya menyatu. Jadi lubang itu dengan ada ininya yang menggambarkan wanita. Ya, wanita ini jadi mengeluarkan air. Biasanya kalau orang dulu itu ada cairan air ditaruh di atas lingga, akhirnya masuk ke yoni, akhirnya keluar dari jeratnya ini. Nah, yang diambil yang di jerat itu nanti airnya digunakan oleh masyarakat dulu. Tapi ini sudah nggak difungsikan sama orang sekarang. Jadi nggak ada kegiatan. Untuk secara geografis sendiri, kalau di sini ada Linggayoni, terus di sekitarnya juga pernah ditemukan artefak-artefak lain. Selama ini perjalanan ini saya belum pernah menemukan artefak yang lain kayak batu andesit atau batu bata ukuran besar atau mungkin pecahan gerabah. Itu nggak ada sama sekali. Kelihatannya di sini mungkin bukan perkampungan atau bukan tempat ibadah, tapi tempat era persawahan. Sawah itu biasanya ketika era Hindu itu biasanya memang di tengah persawahan itu untuk apa? Untuk berdoa, untuk menghargai dari Linggayoni itu seperti Siwa dan Parwati. Seperti Linggayoni itu akhirnya seperti dewa kesuburan. Jadi mintanya itu kemakmuran dalam bercocok tanam. Jadi ketika bercocok tanam masyarakat dulu itu biar hasilnya itu biar melimpah, biar banyak. Terus kalau sudah menemukan seperti ini, perlakuan dari Dinas Pariwisata seperti apa? Yang jelas kita daftarkan ke BPJB, nanti kita koordinasi dengan pimpinan biar masuk dari registrasi dulu ya. Mendingan ada registrasi dari tim bahwa di sini itu memang ada cagar budaya yang harus diselamatkan. Minimal ada nomor register biar nanti ketika orang ngecek dan ini betul-betul masih ada, berarti ini sudah terdaftar di registrasi cagar budaya. Semoga nggak hilang.
kalau kita lihat dari lokasinya aja sangat luas dan tidak ada kita temukan artefak apa belum ada. Dan di sini memang dulu asli 100% pertanian, jadi kan dewa kesuburan. Mantap, belum ada seperti ini di Nganjuk. Yang ukuran sebesar ini belum ada. Ini biasa rata-rata kecil-kecil, ini sangat besar. Berarti ini merujuknya kemungkinan era ini eranya entah Kediri atau Majapahit atau mungkin era Medang. Kurang lebih ada mungkin 1 kilo atau setengah kilo mungkin ada perkampungan. Perkampungan itu mungkin di situ kampungnya tidak hanya sebatas masyarakat biasa, tapi mungkin masyarakat yang mungkin lebih derajatnya mungkin lebih tinggi atau mungkin punya jabatan di pemerintahan desa itu atau di wilayah pemerintahan kerajaan yang biasanya di pedesaan itu biasanya. Kesimpulan ini ternyata di sini era persawahan, dan ini di tengah-tengah persawahan biasanya ketika era Hindu ya, ini fungsikan untuk sebagai dewanya, nanti dewa kesuburan, agar pertanian itu lebih subur, lebih hasilnya panen itu juga banyak. Nah, semoga di sini tetap terawat oleh pemilik tanah, tidak sampai hilang. Semoga ini terdapat di catatan sejarah budaya. Jangan sampai lupa subscribe dan ikuti penelusuran selanjutnya.